Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya merupakan satu kesatuan wilayah administratif, yang waktu itu disebut Keresidenan Timor. Konstelasi pemerintahan yang dianut pemerintah Hindia Belanda sesuai dengan landasan politik yang bertujuan untuk menjamin kepentingan penjajah, yakni tetap mengakui kedaulatan Swapraja di bawah pimpinan raja-raja yang seluruhnya berjumlah 48 Swapraja. Hal tersebut diatur dalam perjanjian politik yang dikenal dengan Korte Verklaring. Dengan demikian, hubungan antara raja-raja dengan pemerintahan Hindia Belanda seolah-olah berada dalam kedudukan yang sama. Namun dalam kenyataannya, politik ini jelas hanya menguntungkan pemerintah kolonial. Pemerintahan di Keresidenan Timor pada zaman Hindia Belanda dipegang oleh seorang pangreh praja Belanda yang bergelar residen dan dibantu oleh asisten residen. Dalam perkembangan selanjutnya, Keresidenan Timor dibagi dalam afdeling-afdeling Sumbawa, Flores, Sumba, Timor dan masing-masing afdeling dikepalai oleh seorang asisten residen. Di bawah afdeling terdapat onder afdeling yang meliputi beberapa swapraja yang dikepalai oleh seorang kontroler dengan dibantu oleh beberapa bestur asisten bangsa Indonesia. Konstelasi tersebut berlaku terus sampai dengan masa pemerintahan bala tentara Jepang. Masa pemerintahan pendudukan Jepang tidak berlangsung lama. Kurang lebih 3 tahun, Kepulauan Indonesia bagian timur dipegang oleh Angkatan Laut Jepang yang berpusat di Makassar, yang menjalankan roda pemerintahan sipil. Ialah seorang yang bergelar Min Saifu. Bekas afdeling diubah menjadi Ken. Ken dibagi dalam Bunken adalah Swapraja. Pada waktu bala tentara Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 14 Agustus tahun 1945, pemerintah Hindia Belanda turut membonceng masuk ke Indonesia yang dikenal dengan pemerintahan NICA. Belanda kembali menguasai bekas Keresidenan Timor dan menjalankan politik pecah belahnya dengan maksud menghancurkan Republik Indonesia. Pada tahun 1950 terbentuk negara Indonesia Timur di mana swapraja-swapraja yang ada dikonsolidir dengan membentuk Federasi Raja-Raja. Dengan Undang-Undang NIT Nomor 44 Tahun 1950 buatan Hindia Belanda, Federasi Swapraja diberi status daerah yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sehingga masing-masing swapraja yang ada di daerah Sumba, Flores, Timor dan kepulauannya merupakan bagian dari Indonesia Timur. Namun di pihak lain berlaku pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948, sehingga terjadi dualisme pelaksanaan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang ini, DPRD yang ada berjalan terus dengan ketentuan bahwa tugas legislatif sepenuhnya dipegang oleh Dewan Pemerintah Harian, sedangkan Dewan Raja-Raja dihapus karena tidak sesuai dengan aspirasi politik saat itu di mana bentuk negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 dibentuk Provinsi Administrasi Sunda Kecil yang meliputi 6 daerah termasuk Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya yang dengan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954, Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 66. Nama Sunda Kecil diganti dengan Nusa Tenggara. Guna mencegah kesimpangsiuran tafsiran dan pengertian mengenai daerah otonom, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 115, yang membentuk 3 daerah tingkat 1 dalam wilayah Provinsi Administratif Nusa Tenggara termasuk Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur yang meliputi daerah Flores, Sumba, Timor dan kepulauannya. Pada waktu yang sama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,
Dibentuklah 12 daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur, termasuk daerah tingkat 2 Sumba Timur. Dengan demikian secara de jure, roda pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sumba Timur sudah ada pada waktu itu. Sedangkan secara de facto baru berlaku sejak tanggal 20 Desember tahun 1958, yaitu sesudah dibubarkannya bekas daerah Flores Sumba Timor dan kepulauannya. Sekaligus pada tanggal tersebut Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur, W.J. Lalamentik, meresmikan 5 kabupaten di Timor termasuk Alor, 2 kabupaten di Sumba dan 5 kabupaten lainnya di Flores. Mulai saat pembentukan tanggal 20 Desember tahun 1958, bekas kepala daerah dari daerah bentuk lama ditugaskan sebagai pembantu kepala daerah dalam wadah daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur dan segala urusan rumah tangga daerah swapraja yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat menjadi urusan tingkat 2 yang bersangkutan. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor tanggal 18 Desember sampai 15-23, tanggal 15 Desember tahun 1960, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1961 anggaran belanja swapraja dibuat dan dimasukkan dalam anggaran belanja daerah-daerah tingkat 2 yang meliputinya. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 NTT nomor 66/1/35, tanggal 5 Juni tahun 1962 dibentuk 64 kecamatan di Provinsi NTT termasuk 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Timur. Suatu indikasi ke arah penghapusan swapraja secara bertahap. Dengan demikian, secara de facto, 45 swapraja yang ada di Provinsi NTT saat itu sudah dihapus. Namun secara de jure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, di mana 7 diantaranya ada di Kabupaten Sumba Timur yakni Swapraja, Kanatang Kapunduk, Lewa Kambera, Tabundung, Melolo, Rindi, Mangili, Waicelu dan Swapraja Masukarera. Dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Sumba Timur nomor 26/1/11, tanggal 27 Juli tahun 1962 dibentuk 99 desa baru di Kabupaten Sumba Timur dari penyatuan 310 buah kampung yang ada pada waktu itu. Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 NTT nomor 11 tahun 1970 dibentuk Koordinator Pemerintahan Kota Waingapu, Perwakilan Kecamatan Pandawai Haharu dan Perwakilan Kecamatan Paberi Waingadungala, yang dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 48 tahun 1996 nomenklatur perwakilan kecamatan dirubah menjadi kecamatan pembantu. Dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 NTT, pada tahun 1981 dibentuk 5 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur, yakni 4 kelurahan di Kopeta Waingapu dan 1 kelurahan di Kecamatan Lewa, dan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur nomor 20 tahun 1994 tentang pengesahan pembentukan kelurahan persiapan di Provinsi Daerah tingkat 1 Nusa Tenggara Timur. Telah disahkan pembentukan kelurahan di mana antara lainnya 5 kelurahan di Kabupaten Daerah tingkat 2 Sumba Timur, yakni Kelurahan Lambanapu, Mauliru, Kawangu, Kaliuda dan Kelurahan Lumbukori. Selanjutnya dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 NTT nomor 385 tahun 1998 tentang pengukuhan 316 desa atau kelurahan persiapan dan ex-unit pemukiman transmigrasi menjadi desa atau kelurahan definitif di Provinsi tingkat 1 NTT, dibentuk lagi 5 kelurahan di Kabupaten Sumba Timur yakni 3 kelurahan di Kecamatan Haharu serta di Kecamatan Tabundung dan Kecamatan Paberiwai masing-masing 1 kelurahan. Memasuki otonomi daerah, sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dilakukan lagi penataan kewenangan dan kelembagaan antara lain pembentukan 7 kecamatan baru yang merupakan peningkatan status kecamatan pembantu dan pemekaran dari kecamatan-kecamatan yang sudah ada, masing-masing dengan Perda Kabupaten Sumba Timur Nomor 17 Tahun 2000, Kecamatan Karera, Kahaungu Eti, Wula Waicelu, Nomor 18 Tahun 2000, Kecamatan Pinu Pahar,
nomor 26 tahun 2000, Kecamatan Rindi. Nomor 27 tahun 2000, Kecamatan Matawai Lapau, dan nomor 28 tahun 2000, Kecamatan Gaha Ori Angu. Sejalan dengan itu pula dengan keputusan Bupati Sumba Timur nomor 131/146-19-1/KTB-2001 dikukuhkan 16 desa hasil pemekaran menjadi desa definitif. Kemudian melihat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di beberapa kelurahan, maka melalui Perda nomor 13 tahun 2002, sebanyak 5 kelurahan yakni Kelurahan Kaliuda, Bila, Kuta, Rambangaru dan Kananggar dirubah statusnya menjadi desa. Dengan penetapan tersebut maka wilayah Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 15 kecamatan, 123 desa dan 16 kelurahan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pemekaran kecamatan, kelurahan, desa, menjadi 22 kecamatan, 140 desa dan 16 kelurahan. Konferensi Partai Katolik di Nelesika pada 1956 justru mengusung pembentukan Provinsi Flores. Hal ini karena Partai Katolik menang di Flores dalam pemilu pertama tahun 1955. Namun, delegasi Komisariat Partai Katolik Timor yang dipimpin Frans Sales Lega menentang gagasan itu, dengan melontarkan pertanyaan, mengapa Flores tidak bergabung dengan Timor dan Sumba? Gagasan pembentukan Provinsi Flores gagal. Pada konferensi Partai Katolik di ND tahun 1957, Lega mengusulkan satu provinsi untuk seluruh bekas karesidenan Timor yang meliputi Timor, Flores, Sumba, dan pulau-pulau sekitarnya. Usul ini disetujui. Karesidenan Timor sendiri bagian dari Provinsi Sunda Kecil. Nama Sunda Kecil kemudian diubah menjadi Nusa Tenggara oleh Menteri Muhammad Yamin. Lega mendekati Kepala Daerah Timor, Stefanus Ndun dan Dewan Perwakilan Rakyat Timor untuk memimpin perjuangan pembentukan provinsi baru. Di Kupang dibentuk delegasi untuk menemui Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata. Delegasi terdiri atas Tobing sebagai ketua, dengan anggota Lega sebagai juru bicara yaitu ND Dilak dan Piet Parera Fernandes. Kepada Ben Boy, Lega menceritakan pertemuannya dengan Mendagri Sanusi. "Berapa sarjana kamu punya untuk bikin provinsi?" tanya Sanusi kepada Lega. "Justru supaya kami bikin sarjana, kami mau bentuk provinsi," jawab Lega yang balik bertanya, "Berapa sarjana di Indonesia ketika proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945? Sanusi tidak menjawab. Upaya lain ditempuh oleh Stefanus Ndun dengan melakukan diplomasi olahraga. Timor mengirimkan kontingen yang terpisah dari kontingen Nusa Tenggara ke Pekan Olahraga Nasional keempat tahun 1957 di Makassar. Lega memimpin kontingen Timor itu. Nama-nama seperti Nani Manu, Rudi Leiwakabesi, JN Manafe, kelompok pemanah dari Alor, atlet-atlet sepak bola, dan atlet sepeda di kota Makassar, adalah pelaku-pelaku sejarah yang berjuang agar Nusa Tenggara Timur mendapatkan pengakuan dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Mendagri Sanusi kemudian datang ke Kupang untuk menyaksikan sendiri semangat kehidupan Timor, Flores, dan Sumba untuk membentuk provinsi sendiri. Akhirnya, Provinsi Nusa Tenggara dipecah menjadi 3 provinsi yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pengesahannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus tahun 1958. Pembagiannya sangat berat beban ideologis. Bali, mayoritas beragama Hindu dan dikuasai Partai Nasional Indonesia. Mayoritas penduduk NTB beragama Islam dengan kekuatan politik Partai Islam, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Dan NTT penduduknya 90% Kristen, 55% Katolik, 35% Protestan, secara politis berbasis Partai Katolik dan Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Kendati lahir bersamaan, namun peresmian ketiga provinsi itu berbeda-beda. Bali, tanggal 14 Agustus tahun 1958, NTB,
tanggal 17 Desember tahun 1958, dan NTT, tanggal 20 Desember tahun 1958. Gubernur pertama NTT dijabat W.J. Lalamentik, sedangkan Frans Sales Lega menjabat Bupati Manggarai. Untuk mengenang jasanya, Frans Sales Lega diabadikan menjadi nama bandar udara di Ruteng, Manggarai.